Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami akan coba menjelaskan bagaimana cara pengaplikasian Zahir untuk kasus perusahaan dagang dan jasa di PT Makmur Jaya. Dengan kami yang beranggotakan Bagus Surya Saputra dengan NPM 22630002, Salsa Tamila Adele Putri dengan NPM 22630005, Cindy Alfianita Saputri dengan NPM 22630036, dan Renita Marina dengan NPM 22630050. Jadi langsung saja masuk ke videonya. Oke teman-teman, langsung aja kita buka aplikasi Zahirnya. Nah, di halaman awal ini kita pilih untuk membuat data baru karena kita di sini mau membuat data perusahaan baru. Setelah kita klik, muncul informasi perusahaan. Nah, di sini masukkan nama perusahaan sesuai soal. Misalnya kita mau mengerjakan PT Makmur Jaya kan. Nah, terus lengkapi data lainnya seperti alamat, terus negara, kota, kode pos, itu sesuai dengan soal. Setelah melengkapi data, kita klik lanjutkan saja. Nah, di sini untuk bulan yang pertama itu kita pilih bulan Januari. Kemudian untuk tahunnya kita isi sesuai dengan soal, yaitu tahun 2018. Untuk selebihnya tidak ada yang perlu diganti lagi. Langsung saja kita klik lanjutkan. Di sini juga langsung kita klik lanjutkan saja. Dan langsung kita proses. Untuk kasus soal di PT Makmur Jaya ini merupakan perusahaan dagang, perdagangan umum, jadi tidak perlu kita ganti ya teman-teman. Jadi langsung saja diklik lanjutkan. Di menu setup data ini sendiri tidak ada yang perlu diubah, jadi langsung saja kita klik lanjutkan. Begitu pula ini, langsung lanjutkan saja. Di sini langsung saja kita klik selesai. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, sudah berhasil membuat data perusahaan. Kemudian kita lanjutkan untuk memasukkan saldo awal neraca. Sebelum memasukkan saldo awal neraca, kita edit dulu data rekeningnya sesuai dengan apa yang ada di soal. Klik data rekening, lalu klik tombol switch di bagian kiri bawah. Kita tinggal sesuaikan nama akunnya sesuai dengan yang di soal. Di sini seperti di contoh, kita akan mengubah nama akun bank menjadi Bank BCA sesuai dengan yang di soal. Jika sudah, maka kita tinggal klik rekam. Pada kasus PT Makmur Jaya, itu yang diganti adalah Bank BCA, terus piutang dagang, dan persediaan 1 dan persediaan 2-nya itu diganti menjadi persediaan makanan dan persediaan minuman. Jika sudah, kita bisa langsung klik tutup di bagian pojok kanan bawah. Kemudian setelah selesai, kita bisa langsung memasukkan saldo awal akun. Di sini ada pilihan, di pojok kiri atas ada pilihan klik setting. Kemudian kita masukkan saldo awal dan kita pilih saldo awal akun. Dan di sini kita bisa memasukkan saldo awal akun sesuai dengan yang di soal. Nah, setelah kita mengisi saldo awal akun sesuai dengan apa yang ada di soal, dan jika historical balancing-nya itu adalah 0, tuh nilai di situ adalah 0, maka kita bisa klik langsung rekam. Dan selesai. Oke, selanjutnya setelah mengisi saldo awal akun, selanjutnya kita akan mengerjakan saldo awal piutang. Yang pertama, kita klik data-data, lalu pada menu data-data kita klik data nama alamat.
Setelah itu, kalian bisa klik tanda tambah yang ada di pojok bawah kiri. Setelah itu, masukkan data customer 1 sesuai yang ada di soal. Setelah diisi ID perusahaan dan tipenya, kita ganti dengan customer. Seperti di soal, karena dia ada termin 2/10 N/30, maka kita isi di term of payment. Untuk hari diskon kita isi dengan 10, hari jatuh tempo kita isi dengan 30, dan diskon awalnya kita isi dengan 2%. Lalu kita bisa klik baru untuk melanjutkan di customer yang berikutnya. Setelah kita mengisi customer yang kedua dan term of payment kita samakan seperti yang tadi, lalu kita bisa rekam. Untuk bagian ini kita klik yes saja. Setelah semuanya sudah kita input dari dua customer, lalu kita bisa tutup untuk selanjutnya mengisi saldo akun. Setelah kita mengisi dua dari supplier yang ada di soal, maka kita selanjutnya bisa tutup untuk melanjutkan pengisian saldo awal piutang. Hutang. Untuk mengisi saldo awal piutang, kita bisa klik di pojok kiri atas di bagian setting. Lalu kita masuk saldo awal dan saldo awal piutang usaha. Setelah tampilannya seperti ini, maka kita bisa klik baru untuk memilih customernya. Lalu kita pilih untuk nama pelanggannya. Yang pertama ada Toko Buana. Lalu kita isi untuk tanggalnya, kita sesuaikan dengan soal di 27 Desember 2017. Untuk pengisian di supplier yang pertama, kita bisa sesuaikan dengan soal. Untuk saldo piutang yang pertama dari Toko Buana, kita isi sesuai dengan soal tertanggal 27 Desember 2017. Nomor invoice-nya kita sesuaikan dengan soal INV01 dan untuk nilai piutangnya senilai 5 juta rupiah. Dan jangan lupa kita isi di bagian term pembayaran untuk memasukkan terminnya. Seperti yang di awal, kita isi hari diskon 10, hari jatuh tempo 30, dan diskonnya 2%. Lalu kita bisa klik rekam. Untuk pengisian saldo awal piutang selanjutnya masih sama seperti yang tadi. Setelah saldo awal piutang semuanya terisi, maka akan tampil seperti ini dan totalnya senilai 11 juta untuk saldo awal piutang usaha. Lalu kita bisa tutup. Langkah selanjutnya adalah untuk mengisi saldo awal hutang dan juga daftar supplier. Kita bisa langsung klik di data nama dan alamat. Selanjutnya kita klik tanda tambah di pojok kiri bagian bawah. Lalu untuk tipenya bisa kita ganti dengan vendor. Untuk data vendor yang pertama, kita isikan dengan ID-nya V001 dengan nama perusahaan PT Gudang Sembako dan untuk tipenya vendor. Dan jangan lupa untuk term of payment sesuai dengan yang di soal, kita isi hari diskon 10, hari jatuh tempo 30 dan diskon awalnya 2. Lalu kita bisa klik baru untuk menambahkan data vendor yang lainnya. Setelah data vendor yang kedua berhasil kita isi dan pengisiannya masih sama seperti yang tadi, lalu kita bisa klik rekam. Jika ada tampilan seperti ini, maka kita bisa klik ya. Maka akan tampil seluruh data customer dan supplier. Lalu kita bisa klik tutup untuk selanjutnya mengisi saldo awal hutang. Masih sama seperti mengisi saldo awal piutang, kita klik di bagian setting, lalu saldo awal, dan pilih saldo awal hutang usaha. Untuk menambahkan data saldo awal utang usaha, kita bisa klik baru, lalu pilih nama vendornya. Untuk saldo yang pertama, kita bisa pilih untuk vendor yang pertama, kita klik PT Gudang Sembako, lalu kita sesuaikan tanggal dan juga nilai hutangnya. Setelah kita memilih nama pemasok atau vendor dan kita sesuaikan tanggal dan juga nilai hutangnya, tidak lupa kita untuk mengklik di bagian term pembayaran. Dengan termin hari diskon 10, hari jatuh tempo 30 dan diskon awal 2%. Lalu kita bisa klik
rekam, dan lanjut untuk mengisi saldo awal hutang usaha yang lainnya. Setelah saldo awal hutang usaha kita isi dan totalnya menunjukkan 55 juta senilai dengan yang di soal, lalu kita bisa klik tutup. Selanjutnya adalah mengisi saldo awal persediaan. Kita bisa klik di bagian data-data, lalu kita pilih data produk. Lalu kita bisa memilih tanda tambah di bagian pojok kiri bawah. Lalu kita isikan sesuai dengan yang di soal. Setelah kita isi kode barang dan juga deskripsi sesuai dengan yang di soal, maka untuk kelompok barang dari produk 1 kita ganti menjadi persediaan makanan dengan cara produk 1 kita klik edit. Lalu kita ganti namanya menjadi persediaan makanan. Setelah kita ganti kelompok barang dari produk 1 menjadi persediaan makanan, maka untuk sistem persediaannya kita juga ganti average costing sesuai dengan yang di soal. Lalu kita bisa klik rekam. Lalu kita klik ya. Setelah kelompok barang berhasil terganti, maka kita bisa klik di bagian bawah kode akun dan HPP untuk menyesuaikan sistem persediaannya. Setelah semuanya berhasil terisi, kita bisa klik rekam. Setelah saldo awal persediaan makanan berhasil kita isi, maka selanjutnya kita mengisi untuk persediaan minuman. Masih sama caranya dengan klik bagian tambah. Lalu kita isi kode barang, deskripsi, dan kelompok barangnya. Setelah kode barang dan deskripsi berhasil kita isi, maka untuk kelompok barang bisa kita ganti di persediaan minuman. Dengan cara kita mengganti di produk 2, lalu kita klik edit dan diganti menjadi persediaan minuman. Seperti pada kelompok barang persediaan makanan, kita juga sesuaikan di bagian sistem persediaan, kita ganti menjadi average costing sesuai dengan yang di soal. Lalu kita bisa klik rekam. Lalu kita klik ya. Setelah data produk dari persediaan berhasil kita isi semua, maka kita bisa klik tutup untuk selanjutnya mengisi saldo awal persediaan. Oke, langkah selanjutnya yaitu mengisi saldo awal persediaan. Di sini kita klik setting, lalu pilih saldo awal, lalu pilih saldo awal persediaan. Setelah tampilan seperti ini, kita boleh langsung klik baru. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Langsung saja kita isi kode barang sesuai dengan yang ada di soal. Yang pertama ada wafer Tango Vanilla, kita langsung klik. Lalu kita isi stok awal sesuai dengan yang ada di soal, yaitu sejumlah 8 juta. Setelah stok awal dan harga pokok satuan terisi, langsung saja klik rekam. Setelah muncul tampilan seperti ini, lanjutkan saja mengisi nama barang seperti yang ada di soal hingga selesai. Setelah saldo awal persediaan terisi semua dan nominalnya 43 juta sesuai dengan yang ada di soal, langsung saja kita klik tutup. Setelah ada tampilan seperti ini, klik saja ya. Setelah mengisi saldo awal persediaan, selanjutnya yaitu mengisi data harta tetap yang ada pada menu data-data dan data harta tetap. Jika sudah, kita bisa klik tanda tambah yang ada di pojok kiri bawah. Lalu pada menu harta tetap seperti ini, boleh langsung diisi nama, kelompok, tanggal beli, harga beli, dan juga umur ekonomis sesuai dengan yang ada pada soal. Setelah itu klik rekam dan klik OK. Setelah muncul menu seperti ini, klik iya. Langsung saja masuk ke dokumen transaksi nomor 1, yaitu ada pada menu kas dan bank. Klik kas keluar, lalu klik baru,
Lalu setelah itu kita bisa cari penerima dan cari sesuai yang ada di soal. Jika nama vendor tidak ada di data nama, kita boleh membuat yang baru. Selanjutnya setelah nama vendor tercatat, lalu klik rekam. Klik ya. Setelah itu gunakan vendor Indah Property sebagai vendor dalam penyewaan gedung tersebut. Selanjutnya untuk pencatatan pada jurnal akuntansi nomor pertama yaitu silakan masukkan tanggal transaksi terlebih dahulu. Transaksi terjadi pada tanggal 2 Januari. Nah, lalu setelah itu masukkan kode dan nama akun. Dalam transaksi ini yaitu sewa dibayar di muka. Lalu masukkan jumlah nilai dari sewa dibayar di muka tersebut sejumlah 24 juta. Klik tab, lalu masukkan klik pada nominal di sebesar tersebut dan otomatis 24 juta. Selanjutnya klik rekam. Setelah klik rekam dan tutup, selanjutnya adalah transaksi nomor 2 yaitu pembelian. Kita masuk ke menu pembelian dan invoice pembelian. Dikarenakan pembelian tersebut merupakan pembelian barang, maka kita klik tanda jasa di kolom atas sini. Oke, setelah tampilan berubah, lalu kita dapat mengisi kolom-kolom deskripsi dan kode akun. Pada transaksi soal nomor 2, perusahaan membeli peralatan, yaitu yang pertama ada printer, laptop, dan AC. Maka dari itu kita isikan terlebih dahulu. Pertama-tama adalah kita isi bagian nama pemasok. Pada transaksi nomor 2, vendor dari transaksi tersebut adalah Taruna Elektronik. Dikarenakan di sini belum ada, maka kita buat baru seperti tutorial sebelumnya. Setelah itu pilih PT Taruna Elektronik sebagai vendor. Nah, lalu jangan lupa tanggal transaksi yang terjadi adalah pada tanggal 5 Januari. Nah, klik 5 Januari. Lalu setelah itu kita dapat melakukan pengisian pada deskripsi pesanan. Yang pertama adalah printer HP inkjet. Lalu masukkan kode. Kode di sini adalah kode mesin dan peralatan. Dikarenakan perusahaan membeli aset. Lalu di sini diterima sebanyak 1 dan harga yaitu 500.000 dengan pajak 10% yaitu PPN. Tab selanjutnya barang berikutnya yaitu laptop Acer dengan kode yang sama tentunya.
Setelah kita menuliskan semua peralatan yang ingin dibeli, lalu kita perhatikan kembali apakah total pajak dan saldo semuanya sudah sesuai pada buku atau belum. Nah, setelah itu kita bisa mengganti tanggal pengiriman tersebut di tanggal transaksi terjadi, yaitu tanggal 5. Lalu kita dapat klik rekam dan selesai. Lalu kita klik batal untuk menuju ke transaksi berikutnya. Selanjutnya adalah transaksi nomor 3. Di transaksi nomor 3 tersebut terjadi pembayaran piutang usaha. Maka dari itu kita menuju ke menu penjualan dan pembayaran piutang usaha yang ungu ini. Nah, setelah itu kita bisa cek customer mana yang akan membayar piutang tersebut. Pada transaksi nomor 3 tersebut, piutang dibayarkan oleh toko Buana sebesar 5 juta. Maka kita klik toko Buana dan lalu tanggalnya kita sesuaikan pada hari transaksi terjadi, yaitu di tanggal 7 Januari. Lalu kita bisa menuliskan nomor invoice tersebut. Nah, setelah itu kita klik invoice yang sesuai dengan dokumen transaksi, yaitu invoice 01 pada tanggal 27 Desember 2017. Nah, lalu kita klik di kolom sebesarnya, lalu dia otomatis 5 juta rupiah. Setelah itu kita klik rekam dan tercatat. Lalu kita klik batal. Lalu selanjutnya adalah transaksi nomor 4, yaitu kita masuk ke menu pembelian, lalu pembayaran utang usaha. Di sini kita membayarkan utang perusahaan, yaitu kita membayarkan kepada PT Gudang Sembako. Utang kita sebesar 30 juta. Sesuaikan dengan dokumen transaksi invoice yang tertera pada dokumen transaksi. Kita ubah tanggalnya pada tanggal transaksi terjadi, yaitu tanggal 8 Januari. Lalu kita klik nomor invoice-nya ini, di double klik, lalu akan langsung otomatis muncul invoice yang tertera yang sudah kita isi pada saldo awal tersebut. Dan kita bisa klik sebesar tersebut, klik saja, nanti dia otomatis langsung kita rekam. Lalu kita batal. Selanjutnya untuk transaksi nomor 5, pada tanggal 10 Januari 2018 menerima pendapatan bunga dari Bank BCA sebesar 1.100.000. Maka dalam kasus ini kita menerima kas yang masuk ke kas perusahaan. Maka dari itu kita klik kas dan bank, lalu kas masuk. Kas masuk di sini akun kasnya ke Bank BCA, lalu pada kolom pengirimnya kita buat baru untuk vendor Bank BCA, atau kita bisa klik orders atau vendor, itu sama aja. BCA, lalu kita klik rekam, kita klik ya, lalu klik Bank BCA. Oke. Nah, lalu pada tanggalnya kita isi terlebih dahulu biar tidak terlupa, yaitu tanggal 10 Januari. Nah, lalu kita klik kodenya, yaitu pendapatan lain. Kita mencari pendapatan lain, yaitu di sini kode akun nomor 49. Kita klik nilainya sebesar 1.100.000, teman-teman. Kita tap, lalu kita klik di sebesar sini dan dia langsung otomatis. Dan lalu kita bisa klik rekam. Lalu kita klik batal.
Selanjutnya adalah transaksi nomor 6, di mana kita melakukan penjualan secara kredit. Maka dari itu kita menuju ke penjualan dan invoice penjualan. Pertama, kita mencatat nama pelanggan, nama customer yaitu Toko Buana. Kita klik Toko Buana, lalu kita klik tanggal transaksi terjadi, yaitu pada tanggal 11 Januari. Oke. Setelah itu, kita dapat menuliskan nomor barang apa saja yang kita beli. Setelah kita memasukkan semua barang, dan langkah selanjutnya adalah kita memastikan jumlah total pajak dan saldo terhutang tersebut sesuai dengan yang tertera di soal, serta kita juga harus memperhatikan termin dari invoice tersebut. Kita ubah tanggal pengiriman, itu tanggal 11. Klik OK. Setelah itu, dan kita bisa merekam transaksi tersebut. Klik batal. Selanjutnya adalah transaksi nomor 7. Pada transaksi nomor 7 tersebut didapatkan pengeluaran uang bensin, parkir, dan tol. Maka dari itu kita menuju kas dan bank. Kas keluar dikarenakan perusahaan telah mengeluarkan uang tersebut untuk membayar beban bensin, parkir, dan tol. Yang pertama, perusahaan membayarkan kepada karyawan, yaitu kepada karyawan Rian. Karena di sini belum ada, kita buat baru terlebih dahulu. Employee, dan ketik namanya Rian. Kita klik rekam. Kalau kita klik Rian. Nah, lalu di sini kita ubah tanggalnya seperti biasa. Yaitu pada tanggal 12 Januari. Klik OK. Lalu kita juga dapat mengganti memo tersebut. Pengeluaran bensin, parkir, dan tol. Lalu kita dapat memasukkannya dikarenakan beban bensin tidak ada pada nama akun, maka kita harus mengganti nama akun tersebut yang sama dengan akun beban. Pada kali ini saya akan mengganti beban internet menjadi beban bensin, parkir, dan tol. Di sini saya akan mengganti beban internet. Yang pertama kita klik beban internet, lalu kita klik edit. Nah, di sini lalu kita ganti saja namanya. Beban listrik, parkir, dan beban tol. Kita klik rekam, lalu klik OK. Nah, lalu di sini kita masukkan nilainya sesuai dengan invoice tersebut, 300.000. Karena di sini jumlahnya tidak lebih dari 1 juta, maka kita gunakan kas kecil. Lalu kita klik sebesar, lalu klik rekam. Selanjutnya adalah transaksi nomor 8, yaitu penjualan secara kredit. Masuk ke menu penjualan dan invoice penjualan.
Nama pelanggan kali ini adalah Warung Deso. Kita klik Warung Deso seperti biasa, lalu kita klik tanggal transaksi. Tanggal 15 Januari. Nah, pada transaksi tersebut didapati bahwa pembelian tersebut dilakukan secara tunai, maka kita klik kolom tunai pada bagian pojok kanan. Lalu kita klik nama barang ya. Setelah itu, setelah selesai mengetikkan nomor barang, selanjutnya adalah menyesuaikan tanggal pengiriman. Kita klik tanggal 15 Januari. Lalu kita cocokkan jumlah dari pembelian tersebut, penjualan tersebut. Apakah sudah sama dengan soal? Jika sudah, kita dapat klik rekam. Selanjutnya, transaksi nomor 9. Pada transaksi nomor 9 tersebut tertera setoran modal pemilik ke akun kas perusahaan. Maka dari itu, kita menuju ke kas dan bank. Lalu kita klik kas masuk. Pada kolom dari di sini kita menambahkan baru, yaitu nama pemilik perusahaan. Kita bisa employee atau orders. Di sini saya akan mengeklik orders, yaitu Bapak Tio. Nah, kita klik rekam. Bapak Tio di sini sebagai pemilik perusahaan. Kita klik Bapak Tio, klik OK, klik tanggal. Pada tanggal 16 Januari. Oke. Lalu di sini setoran modal. Kita dapat mengganti memonya. Setoran modal pemilik perusahaan. Oke. Yaitu kita klik kode, yaitu di sini adalah modal di setor. Kita cari modal di store, yap, di sini kode akun 31000010. Lalu klik nilai sejumlah dari modal yang di store, yaitu 100 juta rupiah. Oke, lalu kita klik sebesar, dan sepertinya terlalu banyak nolnya. Yap, 100 miliar rupiah maksudnya. 100 juta rupiah. 100 juta rupiah. Oke, kita klik batal. Oke. Selanjutnya transaksi nomor 10. Transaksi nomor 10 tersebut terdapat transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit. Maka dari itu kita menuju ke pembelian dan invoice pembelian. Kita membeli barang, yaitu wafer Tango Vanilla. Yang pertama kita klik nama pemasok, yaitu dari PT Orang Tua Group. Lalu kita klik tanggal 20. Ini kita bisa checklist karena kita sudah tidak menggunakan jasa kita membeli barang di sini. Lalu kita klik nama barangnya, yaitu wafer Tango Vanilla BM001. Lalu di sini diterima sebanyak 500 pieces. 500 dengan harga 8.000 dengan total 4 juta rupiah. Jangan lupa masukkan pajak. Setelah itu kita cocokkan tanggal pengiriman. Tanggal 27
10. Setelah itu kita tambahkan biaya lain-lain di sini adalah biaya pengantaran, yaitu sebesar 100.000. Oke, sudah. Dan seperti biasa kita harus mencocokkan jumlah saldo terhutang tersebut sama dengan yang di invoice. Oke, kita dapat klik rekam. Selanjutnya adalah transaksi nomor 11. Saya akan bacakan terlebih dahulu soalnya. Pada tanggal 29 Januari 2018 ditemukan 10 teh gelas dalam keadaan rusak. Dialokasikan biayanya ke kerusakan dan kegagalan material. Maka dari itu kita menuju ke kolom persediaan. Lalu kita menuju ke penyesuaian barang dagang. Di sini. Lalu kita ubah tanggal dikarenakan stok di gudang itu terdapat 10 teh gelas yang dalam keadaan rusak. Maka dari itu kita tidak akan menjualnya dan kita akan memasukkannya ke dalam kerugian biaya kerusakan dan kegagalan material atau kerugian material. Pada kali ini kita klik dulu terlebih dahulu tanggalnya, yaitu tanggal 29. Lalu kita masukkan kodenya, yaitu kode akun penyesuaian persediaan. Kita klik terlebih dahulu barang yang akan kita kurangi ke biaya kerusakan tersebut. Di sini adalah teh gelas. Maka dari itu kita klik teh gelas, lalu klik jumlahnya sebanyak 10. Jangan lupa di minuskan karena kita akan mengurangi dari stok tersebut. Lalu akunnya yaitu penyesuaian persediaan. Lalu kita klik pada akun penyesuaian persediaan, klik, kita tap, dan kita dapat klik rekam. Oke. Yaitu selanjutnya adalah transaksi terakhir, yaitu transaksi nomor 12. Transaksi nomor 12 tersebut adalah pembebanan biaya sewa kantor sebesar 2 juta untuk bulan Januari 2018. Maka dari itu kita menuju ke buku besar dan transaksi jurnal umum. Kita masukkan tanggalnya. Pada transaksi nomor 12, transaksi tersebut merupakan transaksi jurnal penyesuaian. Lalu kita klik tanggal. Di sini pada tanggal 31 Januari. Kita bisa klik keterangannya, yaitu pembebanan biaya sewa. Kita klik kodenya, yaitu adalah beban sewa kantor pada sewa dibayar di muka. Beban sewa kantor sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya adalah sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Kita klik pada kolom kredit sebesar 2 juta. Dan setelah itu kita dapat klik pada tombol rekam. Setelah itu selesai. Setelah semua transaksi berhasil kita kerjakan, maka untuk melihat jurnalnya kita bisa klik di bagian laporan di pojok atas. Lalu kita klik buku besar dan kita pilih daftar jurnal semua transaksi. Lalu di bagian tanggal bisa kita sesuaikan
Lalu kita klik OK. Dan akan tampil semua jurnal yang sudah kita input. Demikianlah yang bisa kami jelaskan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.